Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama aku Hanim Roshidah. Nah, sekarang aku itu berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lebih tepatnya semester 3. Oke, teman-teman, di sini aku mau membahas tentang apa ya kira-kira bahasan kita hari ini. Kita akan membahas tentang materi, lebih tepatnya keseluruhan materi dari mata kuliah sejarah dakwah di Nusantara. Kira-kira apa aja nih, bisa pada tebak gak teman-teman? Oke, aku jelasin dulu ya. Dari yang pertama, di sini aku akan membahas sedikit. Aku nggak akan membahas banyak-banyak. Teman-teman bisa cari sendiri di internet, bisa di IG juga bisa. Mungkin bukan di IG sih, lebih tepatnya di internet aja, di Google gitu ya. Oke. Nah, di sini aku akan membahas tentang materi pertama. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu nih tentang dakwahnya. Tentu kita sama-sama tahu bahwa dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam. Nah, di dalam materi pertama ini, di dalam materi pada matkul sejarah dakwah di Nusantara, aku mau sharing nih tentang materi modifikasi dakwah. Nah, modifikasi dakwah tentang memahami dakwah klasik dan dakwah modern. Dalam materi ini kita dijelaskan tentang pengertian dakwah klasik dan dakwah modern, contoh-contohnya dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia dakwah. Contoh dari dakwah klasik yaitu dakwah yang menunjukkan pertunjukan seni yang dipentaskan di hadapan publik seperti wayang, ludruk, drama, dan lain-lain. Yang pada saat itu metode itu tuh udah kayak sangat efektif banget gitu loh untuk digunakan dalam berdakwah kepada masyarakat. Tapi seiring berjalannya waktu, dakwah klasik itu sekarang sulit diterima oleh masyarakat karena banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa dakwah klasik adalah dakwah yang membosankan dan hanya ditujukan untuk para orang tua saja. Maka dari itu muncullah dakwah modern. Dakwah modern ini menjadi dakwah versi terbaik di zaman ini agar mudah dicerna dan diterima oleh masyarakat. Para penyebar dakwah sekarang berusaha untuk menyampaikan dakwah dengan metode dan gaya yang menarik, bisa melalui media elektronik, media internet, dan dai sekarang di dakwah modern ini juga memiliki ciri khasnya masing-masing, kayak misalnya Ustadz Hanan Ataki, beliau cara penyampaiannya dengan yang gaul-gaul kayak gitu bahasanya. Terus ada siapa lagi? Banyak ya, banyak ciri khasnya gitu. Ustadzah itu sekarang ciri khasnya udah punya sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian kita nih akan berpindah ke materi yang kedua pada matkul sejarah dakwah di Nusantara, yaitu pengantar dan ruang lingkup dakwah. Di dalam materi ini itu dijelaskan tentang prinsip-prinsip dakwah, bahwasanya seorang dai itu harus memiliki 7 prinsip dakwah. Yang pertama, dai harus siap menjadi pewaris Nabi. Terus yang kedua, dai harus menyadari bahwa masyarakat butuh waktu untuk memahami pesan dakwah. Yang ketiga, berdakwah sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat. Keempat, dalam menghadapi persoalan dakwah, dai itu harus bersabar. Terus yang kelima, dai harus memiliki citra positif. Keenam, berdakwah dengan mendahulukan prioritas. Dan yang ketujuh, yang terakhir nih teman-teman, berdakwah harus dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, baru setelah itu ke masyarakat. Jadi pastikan sebelum berdakwah, pastikan diri kita itu baik dulu, baru nanti kita bisa menyebarkan dakwah gitu kepada orang lain, seperti itu. Nah, di materi ini juga dijelaskan tentang ruang lingkup dakwah, yang mana ruang lingkup dakwah itu dibagi menjadi 2.
Ada objek material, yaitu objek material itu apa sih teman-teman? Objek material itu adalah semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan atau hasil ijtihad para ulama dan realisasinya dalam kehidupan. Dan itu tadi. Dan untuk objek formal yaitu cara penyampaian, maaf ya teman-teman. Nah, kalau misalnya objek formal itu adalah cara penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain atau masyarakat agar Islam itu terwujud menjadi jalan hidup bagi manusia sehingga dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Oke, terus kita lanjut nih ke materi ketiga. Di sini kita akan belajar tentang fungsi dan kedudukan dakwah. Fungsi utama dari dakwah itu adalah untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat, kepada manusia, lebih tepatnya kepada individu dan masyarakat, sehingga Islam itu merata sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh makhluk hidup dan makhluk Allah. Di sini makhluk hidupnya itu bukan hanya manusia ya teman-teman, tapi ada juga hewan, tumbuhan gitu. Namun sebenarnya dakwah itu memiliki banyak fungsi, jadi nggak cuma itu tadi cuman fungsi utamanya saja. Padahal dakwah itu memiliki banyak fungsi. Beberapa diantaranya adalah dengan dakwah dapat memajukan segala bidang tingkah laku manusia. Terus dengan dakwah juga memberikan filter yang akan selalu meluruskan arah hidup manusia apabila terjadi penyelewengan dalam hidupnya. Dan yang terakhir nih, sebenarnya masih ada, cuman di sini aku akan jelasin cuma 3 doang. Dan yang ketiga itu dengan dakwah akan mengembalikan manusia pada fitrah asalnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kedudukan dakwah sendiri, dakwah merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin untuk melaksanakannya, karena dakwah merupakan nafas sumber gerakan Islam dan merupakan ciri umat terbaik. Jadi kita sebagai pemuda itu tuh kita harus selalu berdakwah dimanapun dan kapanpun, entah itu lewat lisan, lewat tangan juga, perbuatan gitu, atau dari kalau misalnya kita nggak bisa sama sekali, seenggaknya kita tuh udah bilang kalau itu tuh nggak bisa gitu dalam hati kita, kalau itu tuh nggak dibenarkan dalam ajaran Islam dalam hati kita, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas kita masuk ke materi keempat ya teman-teman, yaitu tentang sejarah dakwah Islam di Nusantara. Nah, mungkin di sini aku akan sedikit membahas tentang sejarah Islam di Nusantara, dakwah Islam lebih tepatnya. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang itu, mereka itu menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Terus banyak orang yang berspekulasi kalau Islam itu masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Terus selain pedagang ada juga dengan cara mendakwah seperti menyebarkan di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Ada berapa wali songo? Bisa dicari ya teman-teman di Google. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam itu masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa. Salah satu buktinya adalah dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Terus di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Terus kalau di Kalimantan Islam itu masuk melalui Pontianak pada abad ke-18 di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat,
Ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui kerajaan Banjar, dan di Kalimantan Tengah ditemukan Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Terus kalau di Sulawesi itu Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gorontalo. Itu adalah sejarah yang singkat banget dari dakwah Islam masuk ke Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cari lengkapnya di internet ya. Oke. Setelah kita belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, maka selanjutnya kita akan belajar tentang membumikan semangat Islam di Indonesia. Karena kita tahu semangat berislam itu kadang naik turun, ada up-nya, ada down-nya gitu. Nah, gimana sih cara untuk membumikan semangat Islam lagi gitu? Ada beberapa cara untuk membumikan semangat Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Yang kedua, menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan praktek keberagaman dan menggali sumber historis, sosiologi, teologis, dan filosofis tentang pribumi Islam. Terus di Indonesia sendiri itu ada banyak ormas, dan masing-masing ormas itu memiliki gaya dan metode dalam penyampaian dakwah. Yang pertama ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu menggunakan metode dakwah kultural atau memperkuat pendekatan budaya sebagai salah satu elemen penting dakwah Islam di tanah air. Terus ada juga Muhammadiyah yang menggunakan 4 metode dakwah. Ada yang tahu? Yang pertama adalah dakwah bilisan melalui perkataan, dakwah bilhal perbuatan langsung, dakwah bitadwin melalui tulisan, dan yang terakhir adalah dakwah bil hikmah, penyampaian secara arif dan bijaksana. Dan masih banyak ormas lain yang ada di Indonesia yang tentunya memiliki perbedaan pada gaya dan metode ketika berdakwah. Oke, kita lanjut ke materi ke-7. Tadi yang ormas-ormas itu materi ke-6 ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi ke-7, yaitu tentang peta dakwah. Nah, di sini kita itu akan mempelajari tentang subjek dakwah, objek dakwah, dan sasaran lingkungan dakwah. Untuk subjek, tentu kita semua udah tahu ya teman-teman, kalau misalnya subjek dakwah itu adalah dai. Mungkin kita sendiri juga bisa menjadi dai, pendakwah, kayak itulah istilahnya ya. Terus habis itu dai itu apa sih teman-teman? Dai itu adalah yang menyampaikan pesan atau menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat umum atau publik guna untuk merubah situasi sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, kita tuh bisa loh teman-teman jadi subjek dakwah. Kita berdakwah ke teman lain gitu. Juga bisa. Oke, lanjut. Untuk objek dakwah sendiri ada yang disebut dengan sebutan mad'u. Mad'u adalah seluruh manusia sebagai makhluk Allah yang dibebani untuk menjalankan agama Islam dan diberi kebebasan dalam berikhtiar, berkehendak, dan bertanggung jawab atas segala perilakunya, mulai dari individu, keluarga, kelompok, golongan, kaum, massa, dan umat manusia seluruhnya. Jadi mad'u itu adalah pendengar gitu ya bahasanya. Kalau misalnya tadi subjeknya adalah dai, maka mad'unya adalah pendengar. Dan bahasan terakhir dari materi ini adalah tentang sasaran lingkungan dakwah. Ada banyak macam sasaran dakwah teman-teman, mulai dari segi sosiologisnya, struktur kelembagaannya, sosial kultur, tingkat usia, profesi, dan dari segi khusus. Yang mana dari sasaran-sasaran tersebut memiliki cara, gaya, dan metode yang berbeda dalam penyampaian dakwah. Misalnya nih ya teman-teman, dalam cara penyampaian materi berdakwah kepada remaja itu pasti akan berbeda dengan cara berdakwah kepada orang tua.
atau berdakwah kepada guru tentu akan berbeda ketika berdakwah kepada dokter gitu misalnya. Kan kalau dokter itu lebih ke ilmiah gitu ya. Kalau guru mungkin lebih ke prakteknya. Kayak gitu mungkin ya. Bukan mungkin, emang kayak gitu, pasti berbeda. Setiap profesi itu cara penyampaiannya berbeda. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita itu akan membahas tentang implementasi dakwah profetik di era modern. Ada 3 implementasi dakwah profetik modern, yaitu al-hikmah, mauzatul hasanah, dan yang ketiga adalah mujadalah billati hiya ahsan. Kita bahas pertama tentang al-hikmah terlebih dahulu. Al-hikmah adalah berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka. Sehingga di dalam menjalankan ajaran Islam, selanjutnya mereka tidak lagi terpaksa atau keberatan. Terus yang kedua, mauzatul hasanah adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan dapat menyentuh hati mereka. Dan yang terakhir adalah mujadalah billati hiya ahsan, adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang baik, dengan tidak memberi tekanan yang memberatkan pada komunitas yang menjadi sasaran dakwah. Kayak gitu teman-teman. Terus berlanjut ke materi selanjutnya tentang manajemen dakwah. Manajemen dakwah merupakan pengelolaan dakwah yang mana pengelolaan ini sangat penting keberadaannya dalam melaksanakan suatu kegiatan dakwah. Dengan adanya perencanaan dalam berdakwah ini, maka dakwah tidak dipandang dalam objek ubudiyah semata, namun juga merupakan bentuk implementasi dan berbagai macam profesi. Oke, seperti itu materi tentang manajemen dakwah. Di sini aku membahas sedikit ya teman-teman. Teman-teman nanti mungkin bisa bertanya lewat komentar gitu. Silakan nanti bertanya, mungkin aku bisa jawab 1, 2, 3. Mungkin nanti aku bisa jawab gitu ya. Kalau nggak bisa, nanti mungkin aku tanya dulu ke dosen aku gitu. Oke, materi selanjutnya yaitu materi ke-10. Kita akan membahas tentang tuntutan dan tantangan dakwah Muhammadiyah. Nah, dakwah Muhammadiyah ini tidak hanya bersifat lisan saja, tapi melainkan sekaligus dakwah dengan perbuatan atau tindakan. Diwujudkan dalam berbagai bentuk amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, tadi dari begitu banyaknya bidang itu tuh memunculkan tuntunan dan tantangan dakwah yang sangat banyak, karena Muhammadiyah itu juga dikenal sebagai gerakan sosial kemasyarakatan atau gerakan sosial keagamaan. Jadi tantangannya itu pasti akan lebih berat, entah itu dari mad'unya, maksudnya entah itu dari masyarakatnya yang kurang setuju dengan gerakan Muhammadiyah atau lain-lain. Tantangannya itu bisa dari segala aspek ya teman-teman. Terus materi yang terakhir, materi ke-11 sekaligus menjadi materi terakhir dalam mata kuliah sejarah dakwah di Nusantara, yaitu tentang psikologi dakwah. Membentuk karakter dai yang diterima masyarakat. Nah, psikologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang merupakan gambaran dari kejiwaannya guna diarahkan kepada iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam membentuk karakter dai yang diterima oleh masyarakat, maka cara berdakwah antara kepada masyarakat modern dan tradisional itu tentu harus bisa dibedakan. Dai itu harus bisa membedakan gitu. Di mana dia akan berdakwah, maka di situ dia harus menggunakan metode yang pas gitu. Nah, kalau misalnya dai berdakwah kepada masyarakat modern, maka sangat perlu untuk mempersiapkan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Karena zaman sekarang itu masyarakat lebih aktif di sosial media, lebih aktif di internet. Jadi dai itu harus masuk
harus bisa gitu, harus tahu bagaimana cara berdakwah kepada masyarakat modern ini. Nah, kalau tadi masyarakat modern itu melalui teknologi atau ilmu pengetahuan, maka cara berdakwah kepada masyarakat tradisional adalah dengan melakukan face to face atau kontak langsung terhadap mad'u. Karena kan mungkin orang-orang yang di desa gitu kan nggak punya HP atau nggak punya internet, nggak ada internet di sana. Jadi kita sebagai dai itu harus punya cara kreatif untuk bisa berdakwah kepada mereka gitu. Salah satunya dengan kontak langsung. Jadi kayak nyamperin gitu ke tempatnya. Mungkin itu aja teman-teman dari aku. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom chat. Itu aja, sekian dari aku. Maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau materi-materi yang kurang, mohon dimaafkan dan teman-teman, karena kita semua ini lagi belajar. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Cheers.